Ini adalah tema kita pada saat ini. Dan saudara, kalau saudara ingin memahami, sudah baca atau belum, buku The Disruption, karangan dari Profesor Reinhard Gasali, itu bagus sekali ya. Saya kira inti dari disrupsi adalah perubahan. Ya, perubahan. Dan kita sebagai hamba Tuhan yang melayani di abad ke-21 ini harus bersedia mengikuti perubahan yang begitu cepat. Ya, agar bisa melayani dengan efektif. Sebagai contoh, gereja atau sekolah teologi yang hanya mengandalkan ibadah tatap muka atau kuliah tatap muka, ya, maka pelayanan mereka akan berhenti pada masa pandemi ini, pandemi COVID-19, di mana orang dilarang berkumpul dan hanya maksudnya berkumpul dan harus jaga jarak. Tetapi mereka yang cepat melakukan shifting, ya, dari kondisi lama ke kondisi baru, dari on-site ke online, ya, akan tetap bisa melakukan pelayanan meskipun pelayanan online ada kekurangannya dibandingkan dengan tatap muka. Itu hanya sebagai contoh. Nah, teman-teman semua, ketika Pendeta Dr. Ajan Tuai menghubungi saya untuk menyampaikan materi kuliah umum di sore hari ini, saya bertanya kepada beliau, kira-kira subtema apa yang perlu saya sampaikan? Karena saya sudah memperhatikan banyak tema yang dibahas sebelumnya yang sangat-sangat penting mengenai disrupsi. Lalu Pak Ajan berbicara tentang, lebih baik Pendeta Tulai bicara tentang karakter seorang hamba Tuhan, itu sangat penting. Saudara, meskipun ini adalah tema yang sulit sebetulnya, ya, karena kita semua sama-sama bergumul, berjuang untuk memiliki karakter seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Namun saya dengan sukacita membagikan untuk kita yang hadir pada saat ini dalam Zoom ini. Ya. Dan saya pikir karakter yang baik akan sangat menentukan sukses tidaknya pelayanan seseorang. Ya, karena walaupun kemampuan khotbah sangat hebat, kemampuan mengajar sangat excellence, melakukan counseling sangat efektif, namun kalau karakter buruk, maka karakter yang buruk itu akan merusak seluruh pelayanan sebagai hamba Tuhan. Nah, teman-teman semua, saya sendiri sudah melayani 37 tahun, ya, dan terus masih bergumul dengan masalah karakter. Karena memang menata karakter adalah pergumulan seumur hidup. Nah, saudaraku sekalian, subtema kita pada saat ini adalah karakter yang menguntungkan dan merugikan. Nanti kita bahas dari beberapa ayat yang saya sebutkan dan kita baca sembari webinar ini berlangsung. Gambar dengan seorang yang disorot, kehidupan hamba Tuhan adalah seorang yang disorot oleh berbagai pihak dan seperti seorang berada di akuarium yang transparan, yang kelihatan oleh banyak orang. Dan itulah pergumulan, dan itulah resiko kita sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, John Wooden mengatakan, be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what other things you are. Ya, mari lebih concern, lebih peduli kepada karakter daripada reputasi. Karena reputasi itulah Anda sebenarnya, sementara reputasi Anda itulah apa yang orang pikir tentang Anda. Benar juga dikatakan oleh John Wooden. Lalu Rick Warren mengatakan people are interested by talent, but God is impressed by character. Orang kadang tertarik dengan karunia-karunia, talenta, sementara Allah itu lebih berkesan kepada karakter seorang. Dan Rick Warren juga mengatakan bahwa what you become on earth matters for more than you do. You are taking your character to heaven, not your career. Ya. Anda menjadi apa di atas bumi ini itu penting lebih daripada apa yang Anda lakukan, karena
Iya, yang Anda bawa ke surga itu adalah karakter, ya, bukan karir. Apa yang dikatakan oleh Rick Warren benar juga ya. Nah, teman-teman semua, kita akan belajar tentang karakter yang menguntungkan dan merugikan, ya, sesuai dengan seorang tokoh yang akan coba kita percakapkan bersama pada saat ini, ya. Karakter yang menguntungkan dan merugikan. Nah, saudara-saudara, ini saya angkat dari kehidupan seorang raja yang terkenal dalam Alkitab, raja pertama Israel, Raja Saul. Saudara, apa yang saya maksudkan karakter yang menguntungkan dan karakter yang merugikan diri? Saudara, kita belajar tentang Raja Saul itu bagaimana. Ini raja luar biasa sebetulnya, dia seorang yang sangat-sangat beruntung. Pertama-tama, kenapa? Karena Saul itu memiliki penampilan fisik yang menawan, yang ganteng, yang gagah. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Saudara, dalam 2 Samuel, 1 Samuel 9 ayat 2 mengatakan begini. Ya. Orang ini ada anaknya laki-laki. Ya. Namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya, daripada bau ke atas yang lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Saudara, tidak banyak orang yang Alkitab katakan elok parasnya. Yusuf, salah satunya, Saul, Daud, itu orang-orang yang Alkitab katakan elok. Kalau Alkitab mengatakan orang itu elok parasnya, saudara-saudara, maka orang itu memang betul-betul ganteng atau tampan. Saul selain elok atau ganteng, dia juga seorang yang memiliki perawakan yang tinggi besar, Alkitab katakan. Dia lebih tinggi sebahu dibandingkan dengan rata-rata orang Israel. Seandainya ada kontes peragawan, ya, dan seleksi bintang film, saya pikir Saul itu pasti masuk nominasi pertama, saudara-saudara. Ketampanan atau kecantikan seorang itu selain merupakan bahagia, saudara, tapi juga bisa merupakan bahaya. Mohon maaf, seorang wanita yang dengan wajah pasaran atau pas-pasan akan relatif aman ketika berjalan di lorong yang sepi dibandingkan dengan wanita cantik. Walaupun penjahat tidak pandang bulu biasanya. Saudara, bicara tentang tampan atau cantik, sebenarnya orang akan lebih respect kepada orang yang bukan hanya ganteng atau cantik secara lahiriah, tetapi juga yang memiliki inner beauty, yang memiliki sikap atau attitude yang ada tingkah laku yang menarik atau anggun. Ya, saudara, ada beberapa orang yang misalnya, ya kalau orang bisa setampan Sylvester Stallone, weh luar biasa. Atau seperti Tom Cruise, atau seperti Jet Li. Nah, orang-orang ini memang Tuhan karuniakan wajah yang tampan, yang menarik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang lebih penting adalah inner beauty, ya, yang terlihat melalui sikap atau attitude dan tingkah laku yang menarik dan anggun. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel, saudara, yang mengisahkan seorang wanita cantik. Ketika naik pesawat dan dia melihat orang duduk di sampingnya yang tidak punya lengan, ya, seorang bapak, dia komplain. Mengapa dia duduk dekat orang yang bersebelahan dengan orang yang tidak punya lengan? Wanita itu bergumam. Wanita cantik itu merasa risih dan tidak nyaman. Lalu ia minta kepada pramugari menukar tempat duduknya. Setelah berunding dengan pilot, pramugari tersebut meminta maaf karena tidak ada lagi seat untuk kelas ekonomi. Yang ada hanya satu seat di first class. Dan itu hanya untuk diberikan kepada bapak yang punya lengan yang tidak punya lengan, itu maksud saya.
Dengan sopan pramugari itu meminta kepada bapak itu yang tidak punya lengan itu untuk pindah ke first class. Lalu bapak yang tidak punya lengan itu berkata, terima kasih karena pilot dan pramugari memutuskan untuk memberikan tempat duduk first class kepada saya. Saya adalah mantan prajurit yang ikut bertempur dalam peperangan di perbatasan Kashmir. Kedua lengan saya kena bom. Dan satu-satunya cara untuk menolong agar infeksi tidak menjalar, maka kedua lengan saya harus diamputasi. Tidak apa saya tidak dihargai oleh wanita cantik ini. Pada awalnya saya mendengar wanita ini berbicara, saya pikir, apakah saya mempertaruhkan nyawa saya untuk orang semacam ini? Tetapi setelah saya melihat pilot dan kru pesawat menghargai saya merasa bangga karena saya kehilangan kedua lengan saya untuk negara saya. Teman-teman semua, ternyata sikap dan kelakuan wanita tersebut tidak secantik wajahnya. Demikian pula Saul, saudara. Kalau kita berkaca ya kisah hidupnya, kita baca tentang kisah hidup Saul, kehidupan Saul tidak seelok wajahnya. Saudara, mendingan wajah pas-pasan tetapi mampu atau mempunyai sikap yang baik dan terpuji daripada penampilan keren tetapi hatinya busuk. Saudara, yang kedua, apa yang menjadi keberuntungan Saul? Saul itu adalah seorang raja pertama Israel. Suka atau tidak, saudara, Saul adalah raja Israel yang pertama, terlepas dari kekurangan dan kelemahannya. Sejarah selalu mengingat Saul sebagai raja Israel yang pertama. Saudara, kalau ada kuis Alkitab yang ditanyakan siapakah nama raja pertama Israel, orang akan menjawab Saul. Suatu hak istimewa yang luar biasa yang diperoleh Saul. Namun yang pertama belum tentu yang terbaik, saudara-saudara. Seharusnya Saul sangat beruntung terpilih menjadi raja pertama Israel. Namun hak istimewa tersebut disia-siakan oleh Saul. Mari kita merenungkan ya berkat yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita sudah diselamatkan. Kita dipanggil masuk sekolah teologi. Kita diajar oleh dosen-dosen yang baik. Kita dibekali sedemikian rupa. Diberikan kesempatan untuk melayani. Bukankah itu hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita? Maka kita akan kagum akan berkat Tuhan sehingga kita menghargai dan bersyukur atasnya. Saudara, Samuel mengurapi Saul sebagai raja pertama pada saat itu. Sungguh luar biasa. Tetapi Saul menyia-nyiakan hal itu. Yang ketiga, pada awalnya Saul itu seorang yang rendah hati kalau kita baca apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat 21 berkata, tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Ya. Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Luar biasa, ini orang sangat humble, saudara. Oh, suku kami suku yang kecil. Ya. Kaum kami adalah kaum yang kecil yang hina. Saudara, suku Benyamin adalah suku yang hampir musnah. Setelah diperangi oleh orang Israel sehubungan dengan kasus gundik seorang Lewi diperkosa sampai mati oleh suku Benyamin di Gibea. Kita tahu cerita itu. Semula diminta agar orang yang memperkosa itu yang diserahkan untuk dihakimi. Tetapi orang Benyamin, ya, penduduk Gibea tidak mau menyerahkan pemerkosa itu, malah menantang untuk perang. Maka terjadilah pertempuran hebat antara 11 suku Israel dengan melawan satu suku Benyamin, sehingga korban yang tewas dari suku Benyamin ada sebanyak 25.000 orang. Itu Alkitab mengatakan. Akibatnya, suku Benyamin adalah suku yang paling sedikit jumlahnya, karena banyak yang mati di dalam peperangan. Lagi pula Benyamin pernah
punya citra buruk, ya mereka pernah memperkosa gundik seorang Lewi sampai mati. Maka Saul menyebut dirinya suku Benyamin itu bukan dengan kebanggaan sebetulnya, tetapi justru ia mengaku suatu suku yang kecil dan hina, ya. Dan disinilah Saul menunjukkan sifat kerendahan hatinya. Saudara, banyak orang pada awal pelayanan sangat sopan dan rendah hati. Tetapi setelah orang itu sukses dan berkuasa seperti Saul, baru kelihatan aslinya. Ya. Sehingga seringkali kita mendengar komentar, enggak nyangka ya, padahal dulu ya orangnya rendah hati, sopan, dan suka mengalah. Makanya ada suatu ungkapan yang mengatakan, bila mau menguji karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Baru akan terlihat karakter aslinya. Saudara, saya harap tidak ada kita seperti itu. Ya, dari awal rendah hati sampai seterusnya kita rendah hati. Dari awalnya kita menghormati orang, seterusnya kita menghormati orang. Saudara, ada mungkin masih mengingat ada cerita tentang istri seorang jenderal yang menempeleng petugas bandara di Samratulangi, Manado, ya, gara-gara disuruh melepas jam tangan, ya, saat pemeriksaan. Merasa suaminya adalah seorang penting, dengan seenaknya ia memperlakukan petugas bandara itu dan dia menempeleng petugas itu. Saudara, ini adalah orang yang tidak tahu diri. Mari kita ikut ilmu padi, kian berisi, kian merunduk. Kemudian, saudara, yang berikutnya, karakter yang meruntung, yang baik pada Saul ada punya pengendalian diri dan emosi yang kuat. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Ini Saul, saudara. Saudara, walaupun Saul telah resmi menjadi raja atas penentuan Tuhan dan juga melalui undian, tetapi tidak mentang-mentang sudah mendapat legitimasi sebagai raja. Lalu Saul menggunakan jabatannya untuk menghukum orang yang menghina dia. Tidak. Saul tidak melakukan apa yang disebut sebagai abuse of power. Tidak. Penyalahgunaan kekuasaan. Saul orang yang tenang dan tidak terpancing emosinya, walaupun dihina oleh orang-orang dursila pada saat itu. Ini karakter yang sangat hebat dari Saul. Juga Saul adalah seorang yang bertanggung jawab dan berbakti kepada orang tua. Saudara, dalam 1 Samuel 9 ayat 3 berkata, Saul mencari keledai betinanya pemilik ayahnya yang hilang berhari-hari. Saul bukanlah tipe anak yang manja, ya. Dia resah dan gelisah ketika mengetahui keledai ayahnya hilang, sehingga ia berusaha mencarinya. Orang tua akan bangga kalau punya anak seperti Saul. Anak yang rajin bekerja dan taat kepada orang tua. Luar biasa Saul ini, seorang yang sangat baik karakter awalnya. Lalu 6, Saul juga menghormati dan memperhatikan kebutuhan hamba Tuhan. Saudara, ketika diberitahukan bahwa di daerah itu tanah Zub, ya, ada seorang abdi Allah, yaitu Samuel. Saul tentu sangat senang. Namun Saul berkata, apakah yang akan kita berikan kepada orang itu? Ada satu kebiasaan pada zaman dahulu, saudara sekalian, bila datang menghadapi abdi Allah atau raja, harus membawa persembahan. Ya, seperti Isai memberi persembahan kepada Raja Saul, ya, dalam 1 Samuel 16 ayat 20. Dikatakan begini, lalu Isai membawa seekor keledai dan dimuatinya roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimnyalah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Ini awal-awal Saul jadi raja, Isai, Bapak Daud itu memberikan persembahan. Dan Saul pun demikian. Ketika dia akan bertemu dengan abdi Allah bersama Samuel, wah, dia pikir-pikir kepada bujangnya, apa yang kita akan berikan, ya? Artinya apa?
Saul ini seorang yang generous, yang peduli terhadap kebutuhan hamba Tuhan. Ya, apalagi kalau Saul tahu itu adalah alumni ST Jeffrey, oh sangat murah hati dia. Pasti dia akan memberi, dia mau. Ini hamba Tuhan, di pelayan Tuhan yang baik. Saul itu tidak pada dasarnya bukan orang yang pelit, saudaraku sekalian. Lalu Saul juga menerima pendapat orang lain ketika dikasih masukan. Ya, di dalam 1 Samuel, ya, pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10, ketika bujangnya mengusulkan agar bertemu dengan Samuel, seorang abdi Allah yang untuk berkonsultasi, usul tersebut diterima baik oleh Saul. Dan betul, melalui abdi Allah yang bernama Samuel, mereka diberitahukan bahwa keledai itu tidak hilang. Dan yang lebih penting, Saul mendapat pemberitahuan bahwa dari Samuel bahwa dia akan menjadi raja Israel. Jadi Saul bukanlah orang yang bertindak dengan semaunya sendiri, tetapi yang tanpa peduli kepada pendapat orang lain, enggak. Itu Saul luar biasa. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian kita melihat karakter yang indah yang saya katakan menguntungkan bagi Saul sebagai seorang raja. Nah, sekarang kita akan melihat karakter yang merugikan yang menjadi awasan bagi Anda dan saya pada saat ini juga. Hal-hal yang negatif ya tentang Saul yang tadinya seharusnya untung tapi akhirnya dia menjadi orang yang malang. Saudara, yang pertama, Saul mengambil alih atau dengan lancang merampas tugas yang seharusnya bisa dilakukan hanya oleh imam saja. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14. Saudara, kalau kita baca di situ, kita tahu bagaimana ketika ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu ditentukan Samuel itu tidak muncul-muncul, maka Saul secara lancang ya mengambil ukupan, bawa sini supaya saya bakar ukupan itu, ya. Kenapa? Karena ini rakyat sudah berserak-serak, sedangkan orang Filistin itu sudah dekat sekali akan menghabisi kita. Maka Saul tidak sabar, ya. Dia ambil alih itu yang tugasnya bukan tugas dia, tetapi harus tugas seorang imam. Saudara, ketika melihat rakyat itu terserak-serak, ya, dan tentara Filistin sudah melakukan serangan dengan gencar, maka Saul dengan lancangnya mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan yang hanya boleh dilakukan oleh imam. Imamat pasal 1 ayat 5 sampai 7. Saudara, Rasul Samuel berkata kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan akan menunjukkan dia sebagai raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudara-saudara, justru dalam kondisi terdesak, ia harus menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Tidak malah melanggar ketentuan yang ada dalam hukum Taurat. Bahkan melempar kesalahan kepada Samuel yang dianggap berlambat-lambat datang. Itu yang pertama. Yang kedua, Saul tidak memusnahkan orang Amalek dan ternak-ternaknya yang diperintahkan Tuhan, saudaraku sekalian. Saudara, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaskanlah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lalu lembu maupun domba, unta maupun keledai, dan seterusnya. Kita tahu ceritanya, ya, Saul memukul kala orang Amalek, Raja Agag dia biarkan hidup. Kambing, domba, lembu, sapi yang gemuk-gemuk dia kumpulkan, tidak dimusnahkan, ya, dan itu membuat duka hati Tuhan, ya. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi
lembu yang kudengar, jawab Saul, semuanya itu kubawa daripada orang Amalek, sebab raja menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadamu tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Saudara-saudara, ketidaktaatan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah cikal bakal keruntuhnya kerajaan Saul. Harusnya Raja Agag itu dihabisi, kambing domba jangan diambil, tapi Saul melanggar itu dengan alasan untuk korban bakaran. Lalu Saul menipu Samuel, ya. Samuel 15 ayat 13 dan 14, kata Samuel kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu yang kudengar? Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Sudah jelas-jelas Saul tidak melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi ia berani lapor Samuel, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ini kan menipu. Jadi Saul tidak jujur di sini. Ya. Lalu Saul juga melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ya. 1 Samuel 15 ayat 15. Apa yang dikatakan? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, supaya rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu sapi yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Saudara, dari kasus ini Tuhan berfirman kepada Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, tetapi seperti kepada mendengarkan Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Tuhan lebih peduli, lebih mau kita taat, kita dengar-dengar kepada Tuhan daripada mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tapi tidak taat. Nggak ada artinya. Saudara? Lalu yang berikutnya adalah Saul lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah. 1 Samuel pasal 15 ayat 24 dikatakan, aku telah berdosa, telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jadi, ini berbanding terbalik dengan sikap Petrus dan Yohanes ketika berhadapan dengan mahkamah agama yang melarang mereka berbicara dalam nama Yesus. Tetapi kata Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Saudaraku sekalian, orang yang lebih takut kepada manusia itu daripada kepada Allah akan berbahaya kalau dia memegang satu jabatan sebagai raja. Segala pertimbangan dan kebijaksanaannya akan dipengaruhi oleh kemauan manusia. Padahal tujuan Tuhan menjadikan Saul raja adalah untuk mewakili Tuhan, sehingga kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Yang keenam, berkali-kali Saul itu mau membunuh Daud karena benci dan iri hati kepada Daud. Saudara, orang yang hidup dengan kebencian dan iri hati pasti tidak tenang hidupnya. Selain diri sendiri akan jadi korban, orang lain juga akan menjadi korban. Dan Yonatan justru sangat peka, Yonatan anak Saul, bahwa Daudlah yang akan ditunjuk Tuhan untuk menjadi raja. Dia tidak ambisi menjadikan putra mahkota untuk melanjutkan tahta ayahnya.
Karena Yonatan punya kepekaan rohani. Dalam pandangan dia, Daudlah yang akan menjadi raja. Saudara, mengakui atau tidak mengakui dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, seringkali ini penyakit yang kadang-kadang menerpa kehidupan hamba-hamba Tuhan. Saudara, melihat orang lain ada kelebihan, melihat pelayanan orang lain ada kemajuan, melihat karir orang lain lebih baik, kita tidak mau mengakuinya, bahkan kita begitu jengkel, begitu iri hati, benci sekali. Saudara, apakah itu ada di antara kita? Saudara, berapa kali Saul melempar tombak kepada Daud. Puji Tuhan, Daud ini sudah belajar bela diri barangkali ya. Sehingga berapa kali dilempar tombak, selalu dia mengelesnya, menghindarnya, dan tidak kena. Jadi punya kelebihan lebih juga Daud ini. Tapi itulah Saul, kenapa dia melakukan itu? Karena dia benci sekali kepada Daud. Daud, ya, kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Oh, ini orang akan menjadi saingan saya nanti. Maka saya harus bunuh dia. Hamba Tuhan juga begitu. Nggak bisa melihat orang lain junior yang lebih berpetalenta, lebih baik pelayanannya. Ada saja cara untuk mencegahnya. Ya. Ada seorang psikolog bernama Plain LB mengatakan, orang yang iri hati merasakan keuntungan orang lain adalah kerugian baginya. Pendapatan orang lain adalah kehilangan baginya. Berkat orang lain adalah kutuk baginya. Kemajuan orang lain adalah kemunduran baginya. Kenaikan pangkat orang lain adalah penurunan pangkat baginya. Kesuksesan orang lain adalah kegagalan baginya. Orang yang iri hati adalah susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dan semoga itu tidak ada di antara kita, mulai dengan tulus hati. Oh, mensyukuri kemampuan orang lain. Intinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah beres dengan diri kita dapat menerima orang lain apa adanya. Kita bisa menerima kelebihan-kelemahan orang lain. Dan tidak ada iri hati dalamnya. Oke. Saudara, Daud mendapatkan kesempatan beberapa kali kalau mau membunuh Saul. Ya, dalam gua, dia potong ujung jubah Saul, dan orang tidak tahu kalau itu. Dan Saul tidak tahu itu. Setelah dia berdiri di seberang, teriak-teriak, baru beritahukan. Ya, ambil tombak Saul juga. Makanya saudara sekalian, Daud mengatakan, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Itu karakter Daud. Ya. Daud adalah hormat kepada pemimpin, hormat kepada senior. Kalau di gereja, dia adalah hamba Tuhan junior, dia hormat kepada hamba Tuhan senior. Mungkin hamba Tuhan senior itu ada kekurangan, kelemahan, barangkali dia seorang yang ketinggalan ilmunya. Tidak apa-apa, dia tetap hormat. Nah, itu yang terjadi kerjasama yang baik. Saudara, berkali-kali Daud main kecapi sehingga mengusir roh jahat yang ada pada Saul. Tetapnya Daud berbuat baik kepada Saul. Berikutnya, kesalahan kepada Saul berkonsultasi dengan dukun di Endor. Ya, saudara, Saul sudah bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab Saul. Karena Tuhan telah mundur dari Saul. Lalu Saul meminta pegawainya mencari dukun, pemanggil arwah untuk memanggil arwah Samuel. Akhirnya Saul melakukan itu dan dia sudah tahu bagaimana kehidupan Saul yang sangat tragis. Saudara, akhirnya saudara tahu kehidupan Saul, hanya dia bunuh diri. Mati secara tragis. Saudara, mengapa Tuhan memberi raja yang jelek kepada Israel yang pertama? Tuhan memberi raja sebagai bentuk hukuman kepada bangsa Israel. Sebetulnya Tuhan tidak menginginkan mereka punya raja. Israel itu bersifat teokrasi. Artinya Allah sendiri yang langsung memimpin dan menjadi raja mereka.
Tapi Israel ingin seperti bangsa-bangsa lain punya raja dengan pemerintahan monarki. Jadi Saul sebetulnya bukan raja yang dikehendaki Tuhan. Bagaimanapun juga Saul adalah seorang yang paling beruntung, Bapak Ibu sekalian. Dengan segala hak istimewa yang Tuhan berikan kepadanya. Namun Saul tidak menggunakan hak istimewa itu sebaik-baiknya sehingga ia ditolak sebagai raja. Dan atas kesalahannya sendiri, ia mati secara tragis dan mengenaskan. Saul seharusnya orang yang beruntung, tetapi ternyata dia bernasib malang. Saudara, seorang hamba Tuhan pernah mengatakan sebelumnya, beda Saul dengan Daud itu apa? Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, nah dia berzina dengan Batseba, ia mengaku dan bertobat. Sedangkan Saul tidak bertobat, malah berusaha membenarkan diri. Mari kita belajar. Nah, apa yang tulis dalam Alkitab? Itu menjadi pelajaran, baik itu positif ataupun negatif. Saul seharusnya orang yang beruntung, namun nasibnya malang akibat karakter buruknya. Teman-teman sekalian, seorang hamba Tuhan pernah mengatakan begini, karunia bisa membawa Anda ke atas, tetapi karakter yang baik akan membuat Anda bertahan di atas. Anda berbakat, Anda bertalenta, Anda memukau dalam penampilan, segera membawa Anda ke atas. Tetapi karakter yang baiklah yang akan membuat Anda bertahan di atas. Kita semua bergumul dalam hal karakter. Tuhan ingin menolong kita. Ya. Jadilah hamba Tuhan yang berkarakter Kristus. Tuhan Yesus kita memberkati kita sekalian. Amin. Dengan kasih mohon Pak Ketua, Dr. Willy Octavianus berdoa untuk firman Tuhan dan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sekali lagi kami menundukkan kepala kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk peluang bagi kami berinteraksi dengan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dan diuraikan oleh hamba-Mu bagi kami sekalian. Kami membutuhkan kekuatan dan hikmat-Mu. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami sungguh memiliki karakter sebagai seorang hamba Tuhan yang berkenan di hati-Mu. Ya. Kami sadar ya Tuhan ada banyak hal yang menjadi pergumulan kami, tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak menjadikan karakter sebagai hal terpenting di dalam kehidupan kami sebagai seorang pelayan. Ya. Karena kami tahu bahwa itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami menunjukkan sifat karakter kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh menjadi berkat bagi banyak orang melalui perkataan, melalui pikiran serta perbuatan kami, Kristus dimuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk dapat belajar, bercermin dari kehidupan Raja Saul. Kami dapat melihat sisi-sisi yang baik, yang dapat kami ambil, kami terapkan di dalam hidup kami, menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang berkarakter Kristus. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Infantius Tulai, yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat meneguhkan kami sekalian pada sore hari ini. Berkati hamba-Mu dan juga keluarga dalam setiap pergumulan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.